Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Didik Sukmono selaku Branch Manager PT Cipta Andalan Teknindo, serta hadirin sekalian karyawan profesional PT Cipta Andalan Teknindo Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang hari ini hadir dengan semangat untuk berkembang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat membahas topik yang sangat krusial di era kerja digital saat ini, yaitu Beyond Burnout, 5 strategi praktis untuk mengelola beban kerja dan menciptakan batasan sehat. Hadirin sekalian, mari kita jujur pada diri sendiri. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa burnout, merasa lelah secara emosional, seolah-olah energi kita terkuras habis, dan pekerjaan yang dulunya menyenangkan kini terasa hampa. Fenomena ini bukan lagi sekedar kelelahan biasa, ini adalah isu serius yang menjadi perhatian global. Dari data penelitian kesehatan mental RRI pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja di Indonesia mengalami gejala burnout, ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan kinerja. Angka ini adalah alarm bagi kita semua. Burnout bukan hanya mengganggu kehidupan pribadi, tetapi juga memukul kinerja perusahaan. Menurut Amelia Eka Savitri dan Alini Gilang, pada tahun 2020 dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi mencatat stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan produktivitas kerja sebesar 53,2% pada karyawan. Artinya setengah dari potensi produktivitas kita hilang akibat beban kerja yang tidak terkelola. Tugas kita hari ini adalah tidak hanya mengenali tetapi juga mengidentifikasi gejala sedini mungkin dan mengambil tindakan. Hari ini, mari kita fokus pada 3 tujuan utama. Yang pertama, mampu mengidentifikasi setidaknya 3 gejala awal burnout sebelum terlambat. Yang kedua, dapat mempraktikkan minimal 2 teknik penetapan batas boundary setting yang efektif untuk melindungi diri dan energi. Yang ketiga, termotivasi untuk mendiskusikan masalah stres dengan atasan atau profesional HR sebagai langkah proaktif. Mari kita telaah 3 gejala awal burnout yang wajib kita sadari. Yang pertama, kelelahan emosional. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur, bangun pagi, sudah merasa enggan untuk bekerja. Yang kedua, sinisme atau depersonalisasi, cenderung bersikap negatif, pesimis, atau menjaga jarak dari rekan kerja dan pekerjaan, merasa tidak peduli dengan hasil kerja. Yang ketiga, penurunan efisiensi diri, merasa tidak mampu, dan hasil kerja menurun drastis padahal sudah berusaha keras. Lalu, bagaimana cara melampaui burnout? Kuncinya ada pada manajemen beban kerja dan penetapan batasan sehat. Menurut David Eldon pada tahun 2024, temuan penelitian menunjukkan bahwa work-life balance, kepuasan kerja, motivasi kerja, serta komitmen organisasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berikut 5 langkah praktis yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, strategi. Audit beban kerja, identifikasi tugas yang menghabiskan energi dibandingkan yang memberikan hasil. Terapkan prinsip Pareto 80/20 pada pekerjaan Anda. Yang kedua, terapkan jam senyap, tentukan waktu, misalnya 1 jam setelah pulang kantor, di mana Anda tidak akan mengecek email, grup kerja sama sekali, komunikasi batas waktu respon yang realistis kepada tim. Yang ketiga, prioritaskan deep work, sisihkan waktu khusus minimal 90 menit tanpa gangguan untuk fokus pada tugas-tugas penting, matikan notifikasi. Yang keempat, jadwalkan istirahat atau micro break. Istirahat bukan hadiah tapi kebutuhan. Gunakan teknik Pomodoro, bekerja 25 menit, istirahat 5 menit untuk memecah beban kerja. Yang kelima, belajar mengatakan tidak secara profesional.
tolak permintaan baru dengan memberikan solusi alternatif atau menunda. Saya akan selesaikan ini, tapi itu berarti tugas X harus digeser esok hari. Apakah itu prioritasnya? Saya harap setelah sesi ini, kita tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dan lebih sehat. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya profesional, tetapi juga suportif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, serta keberhasilan dalam karir. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.